Pak Erik nggak bisa ngeliat muka saya gitu ya. Jadi satu Oh, arah gitu ya Pak ya. Oke, mungkin di sini teman-teman juga harusnya udah bisa ngeliat muka Pak Erik gitu ya, dan juga muka saya ya. Mungkin ya, kita langsung aja nih untuk ya. bahas ya tema kita di hari ini terkait dengan cuan investasi obligasi menjelang penurunan suku bunga. Jadi mungkin bisa di mention sedikit nih Pak Erik, mungkin sebelum kita bahas terkait dengan pasar obligasi ya dan juga market secara global. Mungkin kita akan bahas terkait dengan Prospera itu sendiri. Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman Ya. investasi sekilas terkait dengan Prospera Asset Management. Ya, jadi sedikit perkenalan. Jadi Prospera Asset Management kita dimiliki oleh dana pensiun dan profesional. Jadi Prospera itu berdiri tahun 2004 dan saat ini kami mengelola dana sekitar 2 triliun. Jadi membuat kami relatif lincah sehingga kami bisa memiliki investment style yang aktif dan dinamis mengikuti perkembangan pasar. Itu tentang Prospera ya. Kalau saya sendiri itu bergabung di Prospera sejak tahun 2013 sebagai fund manager. Nah, di Prospera itu saya pernah mengelola reksadana campuran dan saham, dan saat ini fokus mengelola obligasi sebagai head of fixed income. Nah, itu kira-kira tentang sekilas tentang Prospera. Baik ya, tadi terkait dengan profil dari Pak Erik juga. Jadi memang lebih fokus untuk ke fixed income gitu ya Pak Erik ya untuk saat ini ya. Jadi mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib. Tadi kan tema kita terkait dengan penurunan suku bunga ya Pak. Mungkin bisa di-share sekarang sebenarnya kondisinya tuh seperti apa sih, baik itu di Indonesia sendiri ya maupun juga di pasar global nih, di US sendiri. Katanya sih ngomong-ngomong tahun depan udah mulai dovish gitu ya Pak ya. Jadi marketnya udah mulai Ya, rebound. ya. Kalau menurut Pak Erik sendiri seperti apa sih? Oke, jadi emang sebenarnya fokusnya sih di AS ya. Jadi saya bahas di AS dulu. Jadi kalau suku bunga The Fed itu kenaikan suku bunga ya itu pasca COVID ya itu menjadi yang paling cepat dan paling besar ya dalam sejarah. Jadi suku bunga itu naik dari 0,25 itu sampai 5,5% itu hanya dalam waktu 16 bulan. Itu jadi waktu itu naiknya tuh di bulan Maret 2022 tahun lalu ya, itu sekarang terakhir naik tuh Juli. Ya. Itu kenapa suku bunga mesti dinaikkan itu cepat ya, karena setelah COVID itu inflasi itu di US ya, karena berbagai hal itu naiknya sangat tinggi, itu sempat menyentuh 9%. Itu angka 9 itu kira-kira di pertengahan tahun 2022. Nah, tapi kan udah suku bunga naik, itu inflasi akhirnya turun tuh, turun dan stabil di bawah angka 4%. Jadi orang mulai optimis lah suku bunga ke depannya. Lalu kapan? Nah, jadi kalau kita bicara kapan itu kan semua data dependent ya. Jadi kalau data terakhir di US ya, data terakhir Oktober itu inflasi itu 3,2%. Itu ini sudah cukup mendekati target dari The Fed. Itu target jangka panjangnya 2 bulan. Lalu kalau core inflation itu juga cukup bagus di angka 4%, 4,03. Itu ada data tenaga kerja di 150.000 tenaga kerja penambahan ya. Itu jadi pasar sudah mengira-ngira nih konsensus itu, kiranya tuh cut rate itu terjadi di kuartal 2 tahun depan. Jadi, jadi kan emang utamanya di US ya, kalau US udah mulai turun ya harusnya beberapa saat yang kanan negara lain juga ikut turun semua. Jadi gambarannya sih tentang suku bunga itu. Oke, jadi kalau bisa dibilang ada potensi untuk Fed-nya cut mereka punya rate di kuartal 2 tahun 2024 gitu ya Pak Erik ya. Ya, Dan tahun kalau depan betul. nah mungkin bisa di-share nih kalau misalnya nanti Fed-nya cut rate ya apa sih potensinya ke pasar obligasi, mungkin bisa di-share nih dampaknya itu seperti apa sih baik itu di secara global maupun juga secara domestik. Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor aja gitu. Oke, jadi dampaknya itu kan kalau kita balik ke US lagi ya, jadi US Treasury ya, surat mereka tuh itu dikenal tuh sebagai instrumen safe haven lah yang paling aman. Jadi waktu di periode lalu September Oktober tuh ketika US 10 years itu naik di atas 4 ya, jadi kan sangat menarik tuh. Jadi dana-dana tuh investasi tuh dari seluruh dunia itu mengalir semua tuh, mengalir deras ke Amerika. Nah, tapi kalau sebaliknya nih kita udah bicaranya nih ketika US Treasury itu yieldnya turun, itu ya kan jadi kurang menarik, dananya tuh keluar lagi, berbalik keluar dari
dananya pasti mengalir ke tempat lain kan. Nah, itu global investor itu akan memindahkan portofolionya tuh ke negara yang imbal hasilnya yang lebih tinggi dari US. Dan biasanya itu adanya itu di negara berkembang karena kan lagi growth-nya masih banyak, potensi masih besar, itu juga. Tapi pasti investor itu juga banyak pertimbangan makronya. Dia akan melihat misalnya berapa sih government bond yield yang 10 tahunnya gitu kan. Itu kan udah ada muncul tuh angka-angka. Jadi misalnya Indonesia sekarang 6,6%, India mungkin lebih baik 7,2, Filipina 6,3 gitu kan. Tapi selain imbal hasil juga yang lain mesti dipertimbangkan. Contohnya imbal hasil tinggi tapi kalau yieldnya tingkat inflasinya itu berapa gitu. Ternyata India 7,2 tapi inflasinya 5, jadi kan juga masih dipertimbangkan. Nah, Indonesia itu inflasi bagus 2,5 aja. Filipina juga tadi yang saya sebut tuh inflasinya sekitar 4,9. Dan itu juga kayak pertumbuhan GDP Indonesia masih 5, ya India bagus 7,6, Filipina mendekati 6. Lalu yang terpenting juga stabilitas mata uang, karena kan mereka kan akan convert tuh dari mata uang asal ke mata uang tujuan investasi. Itu harus negara yang mata uangnya stabil, dan ternyata tuh Indonesia tuh di 3 tahun terakhir ya rupiah itu termasuk 10 negara ya dengan pelemahan mata uang tuh rendah. Jadi kalau ada gejolak kita termasuk yang rendah pelemahan mata uang. Jadi intinya tuh dari dana yang keluar dari AS itu Indonesia akan jadi salah satu pilihan dalam basket tujuan investasi terutama di Asia. Jadi kita akan kedatangan fund flow lah istilahnya. Nah kalau efek positif lainnya tadi kan Fed turunin. Nah itu efek yang lebih besar itu dengan Fed turunin suku bunga ya ada ruang tuh buat BI buat turunin suku bunga. Jadi nah kalau efek dari penurunan BI rate itu dampaknya itu akan lebih positif ke kegiatan ekonomi real. Jadi itu udah efeknya real karena BI rate turun, suku bunga pinjaman bank juga turun. Nah, itu karena udah turun, mungkin pelaku usaha tuh mulai ekspansi bisnis. Ya kan butuh tenaga kerja, meningkatkan kebutuhan tenaga kerjanya. Dan masyarakat juga jadi banyak yang pendapatan masyarakatnya meningkat. Lalu juga ntar udah pendapatan meningkat, masyarakat makin optimis. Nah, karena optimis, konsumsi meningkat. Nah, karena konsumsi meningkat pada belanja, itu apa yang rumah gitu ya, kan bunganya juga bagus. Ya, ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu semakin tinggi. Itu juga efek lagi balik, laba perusahaannya bagus. Nah, laba perusahaan bagus kan, banyak perusahaan TBK gitu, jadi earning yang meningkat, ISG jadi naik. Jadi efek itu lebih besar dan lebih terasa ya ketika BI menurunkan suku bunga. Itu yang kita tunggu-tunggu tuh efek itu yang sangat positif terhadap ekonomi. Kira-kira begitu. Oke, jadi tadi efek terkait dengan Fed yang cut mereka punya rate yang diproyeksikan tadi untuk Pak Erik sendiri itu di kuartal 2 tahun 2024 yang dimana tadi multiplier effect itu banyak sekali ya teman-teman ya. Dan salah satunya nih asing juga ada potensi inflow lagi nih ya tadi di investasi portofolio domestik. Nah kalau misalnya menurut Pak Erik sendiri ini kan tadi ada potensi asing inflow lagi nih ya ke instrumen portofolio. Nah, lebih ke obligasi atau lebih ke equity atau mungkin beda pendekatannya? Mungkin bisa di-share nih dengan teman-teman investor ajaib. Jadi sebenarnya kalau dari data ya, inflow itu biasanya akan ke obligasi dulu karena kan sifatnya fixed income ya. Jadi udah terukur ketika dia beli yieldnya bisa dia dapetin 6,5 ya itu. Tapi kan ketika obligasi lokal kita, maksudnya obligasi ya mungkin SBN ya banyak dibeli kan, banyak demand ya kan, harganya juga jadi ini kan, harganya naik lah ya, istilahnya banyak peminat gitu kan. Itu akhirnya ntar yieldnya jadi turun. Nah akhirnya setelah udah yield obligasi lokal kita yieldnya turun ya dia akhirnya pilih ke saham. Jadi sebenarnya efeknya obligasi dulu baru ke sahamnya. Jadi flow-nya akan seperti itu sih biasanya. Karena dari itu aja mereka akan nyari yang fix dulu. Oke, jadi akan kena dampaknya pertama obligasi dulu ya gitu ya Pak Erik ya. Jadi nanti ke depannya yieldnya udah mulai turun. Nah ini mungkin jadi katalis positif untuk asing taking profit dan juga masuk ke pasar equity gitu ya. Jadi flow-nya akan ke obligasi dulu baru ke pasar ekuitas ya teman-teman ya. Jadi tadi ya gantian gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk view-nya ya dampak dari Fed cut mereka punya rate. Kemudian selanjutnya
kita akan bahas terkait dengan tadi kan Pak Erik juga udah mention Indonesia lumayan oke gitu ya, ekonominya resilient lah ya. Terus kita punya neraca dagang juga udah surplus tuh. Secara beruntun ya, hampir 3 tahun ya kita punya neraca dagang mengalami surplus. Nah di tahun depan nih akankah Indonesia tuh ekonomi itu masih kuat gitu ya, seperti di 2 tahun lalu nih, di tahun ini dan juga di tahun kemarin. Di saat kita punya neraca perdagangan tuh surplus terus. Oke, jadi kalau untuk ukur ekonomi Indonesia itu kan bisa indikator kita pakai kan GDP ya, pertumbuhan GDP, GDP growth itu. Jadi kita lihat nih, jadi kalau komponen dari pertumbuhan GDP itu kan ada konsumsi domestik, ada investasi, ada government spending, lalu ditambah ekspor kurang impor. Nah itu ekspor impor itu ya neraca dagang kita ya. Jadi kalau kita bahas satu-satu, untuk tahun 2024 atau tahun depan tuh komponen yang akan naik signifikan. Nah itu pertama tuh motornya tuh dari government spending. Kenapa? Karena tahun depan itu tahun politik. Jadi emang udah mulai dari Oktober lalu tuh banyak bansos tuh, bansos ada beras, ada El Nino, macam-macam. Itu tuh nilainya tuh sekitar 35 triliun rupiah per kuartal. Nah, itu selain itu kan tahun depan nih udah masuk tahun politik tuh, dana pemilu serentak tuh. Itu yang milihnya juga kan karena serentak itu ada pilihnya lebih banyak, ada presiden, DPR, DPRD, gubernur, bupati, wali kota. Itu kita perkirakan tuh nilainya total 150 triliun. Itu nilai gede tuh, 150 itu equal dengan 0,7% dari GDP kita. Nah, karena government spending yang besar gitu ya, dari itu, yang poin nomor 2 itu sisi konsumsi domestik ya pasti meningkat karena kan banyak bansos, ya itu akan masyarakat akan belanja ya. Jadi itu porsinya gede tuh, itu udah menopang 50% dari pertumbuhan GDP kita. Nah, lalu, nah dari sisi investasi gimana? Sebenarnya kan kalau tahun pemilu kan dari yang bilang kan wait and see ya. Tapi kali ini sedikit beda karena ada mega project tuh, itu di IKN ya, Ibu Kota Nusantara itu. Jadi investasi itu akan dari swasta sama asing ya, itu akan mengalir tuh. Jadi poin investasi itu akan stabil di level 4%. Nah, itu kan 3 poin itu udah positif. Ya mungkin tadi yang dari sisi neraca dagang benar itu akan turun. Jadi yang kontribusi negatif itu neraca dagang itu ekspor kita tuh akan turun. Ya kenapa? Karena kalau kita suku bunga tinggi ya pasti agak slow gitu ya semua aktivitas ekonomi global. Kita ngomong global luar negeri, jadi harga komoditasnya turun. Nah, karena harga turun kan harga kali volume ya, akhirnya ekspor kita terutama komoditas turun. Nah, lalu ekspornya udah agak turun, tapi impornya naik karena kan tadi kan banyak bansos tuh, jadi masyarakat juga rasanya lebih belanja ya. Jadi nilai impor naik, peningkatan konsumsi domestik. Jadi ya yang apa apa sih neraca dagang itu agak melemah, tapi ditopang sama tadi tuh ada government spending, konsumsi domestik sama investasi. Jadi kalau 2024 secara keseluruhan ya ekonomi itu kita masih diperkirakan, jadi konsensus itu bisa tumbuh 5,1, sedikit lebih baik dibandingin tahun ini ya. Ini gambaran ekonomi tahun depan. Jadi proyeksinya di tahun depan ekonomi kita akan tumbuh 5,1% gitu ya, Pak Erik ya. Jadi ya, 5,1 ya. Baik lah ya teman-teman di tahun ini. Untuk tahun ini sih proyeksinya berapa nih Pak Erik? 5% nyampe nih kita punya GDP ya di full year tahun 2023 ini kalau menurut Pak Erik nih. Nyampe karena ya angka itu aja tuh udah sampai November lalu tuh yang tadi government spending tuh gede tuh, yang tadi saya sempat cerita tuh satu kuartal lah 3 bulan itu 35 T. Perkiraan di kuartal 4 ini agak spesial tuh bisa sampai 69 triliun, jadi agak double. Lebih banyak lah karena kalau begitu akhir tahun juga kan emang siklusnya seperti itu ya, government spendingnya lebih banyak, jadi itu bisa menopang banget kita punya GDP growth tahun ini, bahkan 5% sih kita optimis. Oke, tadi sebenarnya menyinggung terkait dengan pemilu gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Erik sendiri melihatnya untuk menjelang pemilu nih, kira-kira ada nggak sih secara historis instrumen investasi tertentu yang mengalami penguatan cukup signifikan di menjelang pemilu gitu ya? Mungkin bisa di-share nih. Karena tadi juga di-mention menjelang pemilu kalau kita lihat secara historis kan lumayan sepi gitu ya untuk transaksi itu sendiri. Jadi biasanya masuknya ke sektorial. Kalau menurut Pak Erik sendiri ini menjelang pemilu ada nggak sih aset-aset tertentu yang biasanya tuh perform gitu?
eh ya kalau IHSG sih beberapa tahun pemilu naik, tapi kalau kita tadi mungkin sebut spesifik saham ya, karena kalau obligasi kan itu orang selalu melihatnya yield kan. Nah kalau saham itu ya jelas ya, kayak saham tadi domestik konsumsi ya, jadi bisa kayak consumer goods, saham sigaret, rokok itu juga biasanya oke. Ya, atau kayak retail gitu kan. Tapi ya itu sebenarnya lebih ke story-nya tahun politik sih. Itu jadi ke spesifik saham ya. Tapi kalau ada data 3 ke belakang itu emang lumayan positif sih buat